Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Elsya, NIM 204101235, Program Studi Pendidikan Apoteker Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penutupan apotek. Apotek ditutup akibat dua alasan. Yang pertama, ditutup oleh Dinas Kesehatan, dan yang kedua, ditutup akibat permintaan apoteker pengelola apotek. Penutupan apotek oleh Dinas Kesehatan dilakukan apabila terjadi suatu pelanggaran berat yang membahayakan jiwa, sehingga SIA atau surat izin apotek dicabut. Biasanya sebelum SIA dicabut, terdapat pelanggaran di apotek hasil temuan oleh tim pengawasan Dinas Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai POM, di mana apotek tersebut akan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali, dan jika pelanggaran masih dilakukan, maka SIA akan dicabut dan apotek akan ditutup. Penutupan apotek akibat permintaan apoteker pengelola apotek harus melalui beberapa prosedur. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan penutupan apotek beserta alasan sekaligus mengundurkan diri dari apotek tersebut. Yang kedua, mengembalikan SIA asli. Yang ketiga, melengkapi dokumen persyaratan. Dan yang keempat, melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan baik secara manual atau menggunakan sistem elektronik. Di sini ada contoh sistem elektronik yang digunakan untuk membuat laporan perizinan dan penutupan apotek. Permohonan penutupan apotek dan pengembalian SIA ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan menggunakan lembar permohonan dan disertai dokumen terlampir seperti SIA asli dan fotokopi, SIPA asli dan fotokopi, SIPTTK asli dan fotokopi, fotokopi KTP APA, fotokopi akte perjanjian APA dengan PSA, berita acara pemusnahan resep, obat dan barang-barang administrasi, berita acara pengamanan obat keras, narkotika dan psikotropika, serta bahan berbahaya, dan berita acara serah terima pengelolaan obat antara apotek. Jika apotek hendak ditutup, apoteker harus melakukan pengelolaan terhadap barang di apotek. Yang pertama ada dokumen administrasi seperti resep dan kopi resep, etiket obat, surat pesanan dan faktur pembelian obat, kwitansi, kartu stok, dan lain-lain harus dimusnahkan. Untuk sediaan farmasi seperti obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras dan bahan berbahaya, obat narkotika dan psikotropika harus diberikan kepada Dinas Kesehatan, dimusnahkan atau diberikan kepada apotek lainnya. Semua kegiatan pengelolaan harus disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan dan seluruh karyawan yang ada di apotek. Untuk pengelolaan obat seperti obat bebas dan obat bebas terbatas, jika masih layak dan bisa digunakan seperti tanggal kadaluarsanya masih lama dan barangnya tidak rusak, maka bisa diberikan kepada apotek lainnya, dan jika tidak, maka harus dimusnahkan. Untuk obat keras dan bahan berbahaya lainnya diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk diamankan, dan untuk obat narkotika dan psikotropika diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk diamankan atau boleh digunakan jika membuat apotek baru. Di sini terdapat belangko berita acara pemusnahan resep dan barang administrasi, di mana belangko berita acara pemusnahan resep harus tertulis tanggal pemusnahan, nama dan identitas apoteker pengelola apotek, identitas perwakilan dari Dinas Kesehatan sebagai saksi, serta berapa banyak lembaran dokumen administrasi yang dimusnahkan. Kemudian ada belangko berita acara pemusnahan obat, di mana pada belangko tersebut harus tertulis tanggal pemusnahan, nama dan identitas apoteker pengelola apotek, identitas perwakilan dari Dinas Kesehatan sebagai saksi, serta tempat dan alasan pemusnahan. Kemudian ada belangko berita acara pengamanan obat keras dan bahan berbahaya, di mana harus tertulis tanggal pemusnahan, nama dan identitas identitas perwakilan dari Dinas Kesehatan sebagai saksi, serta tempat, cara, dan alasan pemusnahan. Kemudian ada belangko berita acara pengamanan narkotika dan psikotropika, harus tertulis tanggal pemusnahan, nama dan identitas identitas perwakilan dari Dinas Kesehatan sebagai saksi, tempat, cara, dan alasan pemusnahan. Apabila sediaan farmasi seperti obat dan obat bebas terbatas masih dapat digunakan dan sesuai persyaratan sediaan farmasi tersebut, boleh diserahkan ke apotek lain sebagai obat yang akan dijual dengan menggunakan belangko. Harus tertulis tanggal serta tanggal serah terima, identitas asal sediaan farmasi, saksi dari Dinas Kesehatan, dan identitas apotek tujuan. Sekian dari saya, terima kasih.